Selamat pagi, Bu Ragil. Selamat pagi Pak Aldi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Pembelajaran berjalan dengan lancar hari-hari kemarin? Hari-hari kemarin berjalan dengan lancar, hanya saja ada beberapa kendala. Ada beberapa anak yang tidak berangkat sekolah karena kadang-kadang merasa kesulitan di salah satu mata pelajaran. Oh iya, iya. Eh, Kemarin juga Bu Ragil juga sempat bilang ya ke saya, katanya ada hal yang ingin diceritakan. Mungkin ini ya tentang anak yang sering tidak masuk, mungkin jarang mengerjakan PR. Nah, ini untuk langkah pembelajaran pada hari ini yang akan Ibu lakukan, untuk tujuannya pembelajaran seperti apa? Oh ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan saya lakukan itu, yang pertama dengan melihat video, anak-anak akan peserta didik akan mengerti bagaimana pengertian dari ekosistem, yaitu terutama di bagian rantai makanan. Oh ya, jadi anak biar mengerti rantai makanan ya. Ya, selain itu juga ada kegiatan diskusi. Dengan diskusi diharapkan peserta didik dapat membedakan tentang peranan produsen, konsumen, dan pengurai. Oh, pengurai, iya. Terima kasih untuk area pengembangan yang ingin dicapai. Mungkin anak nanti akan menempel, atau anak menulis, atau anak mungkin dia berlatih menggambar. Bagaimana area yang ingin dicapai? Area yang ingin dicapai itu keterampilan dalam menempel atau merangkai sebuah gambar dengan sesuai materi terutama ya. Terus menempel, setelah itu ada kegiatan menulis juga, kan memberi keterangan seperti itu. Oh ya, jadi Bu Ragil sendiri menggunakan metode-metode yang menarik untuk memotivasi anak ya, agar anak yang tadinya mungkin agak malas-malasan, jadi mereka Ya, jadi menjadi lebih, semangat. Ya, harapannya seperti itu, lebih termotivasi lagi untuk belajar. Ya, terima kasih. Kemudian untuk strategi nih yang akan nanti Ibu lakukan ketika melakukan pembelajaran seperti apa? Strategi yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran itu, pembelajaran yang aktif itu dengan memberikan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL. Oke, dengan PBL ya Ibu? Iya, progress learning. Kemudian nanti setelah pembelajaran dilakukan, mungkin anak diberi tugas untuk apa? Atau mungkin melakukan permainan? Oh, tadi kalau nanti itu akan saya akan melakukan diskusi, kan itu berdasarkan LKPD. Nah, setelah itu ada evaluasi dan nanti ada tindak lanjutnya, yaitu berupa tugas untuk dikerjakan di rumah. Oh iya, berarti ada tugas yang nanti dikerjakan di rumah ya, Bu Ragil ya. Kemudian untuk perkembangan anak nanti yang diharapkan ketika pembelajaran nanti dilakukan dengan strategi yang sudah Bu Ragil susun sedemikian rupa, apa harapan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran hari ini? Dalam pembelajaran yang saya ingin harapkan itu, yang ingin saya capai itu, peserta didik itu memiliki pengetahuan tentang materi rantai makanan, seperti itu dengan metode berbicara, yaitu dengan berbicara, menulis, dan menyimak dan mendengarkan. Ya, terima kasih. Berarti nanti anak-anak dibikin semenarik mungkin ya. Jadi biar termotivasi dan mereka untuk semangat untuk bersekolah dan lebih aktif di dalam kelas seperti itu. Ya, lebih aktif pastinya. Ya. Itu kemudian strategi-strategi yang Ibu lakukan hari ini, apakah akan Ibu terapkan di setiap pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oh iya, strategi yang akan saya lakukan nanti itu, saya lihat dulu nanti apakah efeknya itu bisa meningkatkan hasil belajar dan semangat belajar anak. Jika misal efektif, maka saya akan menerapkan lagi dengan mengembangkan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Ya. Terus untuk ukuran indikator, menurut Ibu, indikator keberhasilan anak ketika sudah mengerti tentang materi, tentang pembelajaran mereka hari ini, mereka sudah
acaranya sudah mudeng lah dengan pembelajaran hari ini, indikatornya seperti apa? Indikatornya kan nanti di akhir pembelajaran saya akan memberi tes evaluasi. Nah, dari tes evaluasi itu saya akan tahu bagaimana hasil belajar pada hari itu. Oh iya, baik. Jadi strategi tersebut akan Ibu terapkan di setiap pembelajarannya akan Ibu lakukan. Ya, berarti Ibu tetap nanti akan ada evaluasi ya setelah pembelajaran. Ada evaluasi. Oke, jadi tolak ukur Ibu keberhasilan anak jadi bisa mengerti tentang rantai makanan ya. Ya, terima kasih Bu Ragil. Nanti bila ada waktu lagi saya akan mencoba berbicara lagi untuk melihat hasil yang sudah dicapai setelah Ibu melakukan pembelajaran dengan strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk hari ini. Ya. Terima kasih Bu Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Coba kalian cek kanan kirinya, ada yang tidak berangkat hari ini? Ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Hanif, Kenzi. Hanif tadi ibunya sudah izin ke Bu Ragil, katanya Hanif sakit dan Kenzi juga begitu. Kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga lekas sembuh dan lekas berangkat. Dan untuk kalian semua jaga kesehatan dan selalu semangat. Oh ya, untuk Adila terima kasih tadi sudah memimpin doa. Ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem, ya, tentang populasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan, ya. Tentang apa tadi? Tentang rantai makanan. Setiap apapun yang kita pelajari itu memiliki tujuannya. Yang pertama, ketika kita melihat nanti kita bersama-sama tampilkan video, ya, ada video pembelajaran. Dengan melihat video pembelajaran, kalian akan mengerti, ya, akan memahami apa itu rantai makanan, ya. Terus yang kedua, nanti berarti juga ada LKPD. Nanti kita bekerja kelompok. Dengan bekerja kelompok, nanti kalian akan belajar tentang bagaimana cara bekerja sama dan bagaimana jenis-jenis tentang rantai makanan. Itu ya? Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya, ya, Bu Ragil ada video, langsung kita putar ya. Oke. Silakan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5.
supaya dua. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan menggunakan dengan urutan berbentuk antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi tiga. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan diberikan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita. Oke, jadi sudah lihat videonya? Sudah. Ya, coba. Dari apa yang sudah kalian lihat, beri pertanyaan dulu nih. Tadi ada kita melihat rantai makanan. Rantai makanan itu ada beberapa komponennya di dalam. Nah, salah satunya itu ada produsen. Produsen itu apa ya? Ya, betul. Yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau konsumen tingkat 1 itu hewannya apa? Ya, hewan yang memakan tumbuhan. Atau disebut apa? Herbivora. Kalau konsumen tingkat 3? Pemakan konsumen. Ya, dan hewan yang memakan konsumen 2 yaitu atau memakan hewan lain atau
tadi sudah kita cermati bersama-sama. Nanti Bu Ragil akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Tapi sebelum Bu Ragil bagikan LKPD-nya, sekarang Bu Ragil bagi dulu kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar yang sudah kita buat kemarin, ya. Sekarang sudah duduk per kelompok? Sudah? Ya, sudah. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, berarti itu kelompok 5. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Ya. Nanti Bu Ragil bagi LKPD-nya, nanti setiap kelompok mendapatkan lembar yang berwarna merah dan ada amplop. Di amplopnya ini kamu susun, di sini ada rantai panganan, kamu susun sesuai dengan ekosistemnya itu, termasuk ekosistem di mana? Kamu tulis ya. Ada ekosistem di sawah, hutan, laut gitu ya. Paham? Langsung bagi ya. Sam, tolong ambil ini. Ya. Ya, silakan langsung berkelompok saja. Boleh berhadapan dengan kelompoknya sendiri. Ya, sudah dapat? Sekarang dibuka amplopnya dulu. Dibuka amplopnya sudah. Nah, dikasih judul itu dapatnya kamu ekosistem di mana? Hati-hati ya. Dikasih judulnya dulu, kira-kira ini kamu dapatnya apa? Pakai boleh, tapi sudah besar ya. Jangan langsung aja disusun. Bu Ragil beri waktu gimana kalau kita garapnya 5 menit cukup apa enggak? Cukup? Ya oke, tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Ini apa? Kelihatan ya? Ini dapat boleh kan? Ya, sip. Kasih? Ya, nanti. Aman aja. Ini berarti apa ekosistem apa ini? Dalam? Ya, depan aja. Ya, di tempel yang lainnya sudah mulai di tempel. Nah, terus yang kita dapat judulnya rantai makanan di ekosistem mana, titik kamu di mana?
Jangan lupa ya. Udah goreng ya. Ada. Kalau udah selesai berarti habis ini. Persiapan presentasi. Ini ranking berapa? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah selesai semuanya? Udah semuanya ya, udah diberi tanda panah. Ini udah diberi tanda panah belum? Ya. Kita beri tanda panahnya. Ganti ya kan? Udah? Ekosistem apa? Kita beri. Sudah? Ya oke. Sekarang sudah selesai semuanya? Udah selesai semuanya? Sudah? Oke, sekarang berarti tanya. Berarti beri kesempatan siap kelompok mana yang mau maju presentasi duluan? Ya oke. Kelompok 2, silakan. Ya, ini keren banget ya, katakan ya. Ya dong. Jadi kita kumpul. Ya. Oke, sekarang coba teman-teman yang lain memperhatikan kelompok 2 terlebih dahulu. Tidak ada yang mengerjakan atau yang berbicara dengan teman yang lainnya. Ya, silakan kelompok 2. Saya mengatakan di ekosistem.
Lalu serigala dimakan harimau mati lalu jadi urai dan uraikan. Oke, coba dari kelompok 2, menurut kalian ada yang salah apa tidak? Ada yang mau menanggapi? Tidak? Sudah betul? Oke, sekarang kita beri tepuk gucop. Tepuk gucop. Double O D G O P. Gucop. Oke, selamat. Ini dapat hati dari Bu Ragil. Dipasang sama pemimpin kelompoknya. Ya, silakan boleh duduk di tempat duduknya. Oke, yang kedua, kelompok berapa? Yang mau maju yang siapa? Oke, kelompok 5. Ya. Oke, teman-teman, sekarang kita perhatikan untuk kelompok 5. Yuk. Teman, saya kelompok 5. Yang Ini ada ekosistem makanan di gurun. Di sini ada ekosistem rantai makanan di gurun. Ya, oke. Ada ekosistem apa ya tadi ya? Ekosistem gurun, betul. Yuk. Di sini ada produsen yaitu kaktus. Lalu ke konsumen satu. Lalu dimakan ular 2 yaitu kayak ular 2. Ini ular yang berperan sebagai konsumen 2. Lalu dimakan elang oleh sebagai konsumen 3. Lalu penguraian. Oh ya, oke. Coba untuk kelompok 5 apakah ada yang salah? Ya, oke. Kita beri tepuk jawab lagi. Tepuk jawab. G-O-B. Beda sama kelompoknya. Nanti simpan sendiri ya. Oke, terima kasih dulu. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Angkat tangan. Oh ya, ini dulu. Kelompok 3. Yang keras ya. Rantai makanan ekosistem sawah. Ya, oke. Padi sebagai produsen, lalu dimakan oleh burung pipit sebagai ekosistem 1. Burung pipit dimakan oleh ular sebagai ekosistem 2. Ular dimakan oleh elang sebagai ekosistem 3. Elang mati lalu diuraikan oleh bakteri. Hasil uraian elang membuat padi subur. Ya, oke. Ada yang salah? Sekarang kita beri tepuk apa ya? Kita ganti. Jempol. Salut. Gitu ya, oke? Tepuk jempol. Salut. Salah.
ribetnya. Ya, oke, silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya, ya oke, kelompok 1. Hati-hati, hati-hati. Siapa yang ngomong? Silakan Ibu. Yuk, guys. Teman-teman, saya mempresentasikan diskusi kami. Rantai makanan di ekosistem hutan. Ada pohon berperan menjadi produsen. Produsen berperan menjadi produsen memiliki peran yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lalu pohon dimakan oleh serangga. Serangga berperan menjadi konsumen satu. Serangga dimakan oleh burung. Burung berperan menjadi konsumen dua. Burung dimakan oleh burung elang. Berperan menjadi konsumen tiga. Setelah burung elang mati, ada bakteri yang berperan sebagai pengurai. Ya oke. Ada yang salah? Ya, ada sedikit yang ditambahkan sama Bu Regil ya. Tadi kan ini ada konsumen satu itu adalah apa namanya? Serangga. Serangga ini pemakan apa? Ini serangga apa bukan? Ini kumbang ya. Kumbang pemakan daun. Ya. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok terakhir. Oh ya, belum dikasih tepuk dulu, lupa. Yuk kita beri tepuk jempol. Ya, nanti kalau yang dapat hati paling banyak berarti mendapat nilai yang paling banyak ya. Yuk. Terima kasih ya. Yuk, silakan duduk. Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 4. Siapa yang mau ngomong? Oh iya. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kita. Rantai makanan di ekosistem laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen, lalu dimakan oleh zooplankton yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu dimakan oleh udang, konsumen tingkat 2, lalu udang dimakan ikan, lalu ikan dimakan oleh paus. Paus meninggal, terus diurai untuk menyuburkan fitoplankton. Ya oke. Ini ada apa ekosistem laut ya. Di ekosistem laut ada fitoplankton. Fitoplankton itu berarti tanaman apa? Tanaman kecil yang di dalam laut. Itu namanya fitoplankton. Gitu ya. Oke? Ya. Kita beri tepuk jempol lagi. Tepuk jempol. Jempol jempol. Jempol jempol. Salut. Oke, terima kasih. Ya, tadi kita sudah melakukan bekerja kelompok ya, sudah sama dan sudah belajar presentasi menyampaikan pendapat. Oke, sekarang selanjutnya, sekarang kita sudah belajar itu. Sekarang kita akan melakukan evaluasi, ya. Bu Regil akan memberikan soal evaluasi. Silakan kamu siapkan kertasnya. Boleh di buku IPA aja boleh. Di buku IPA saja boleh. Per orang, ini evaluasi itu per orang. Tulis jawabannya C ya. Sudah? Ya, boleh kembali ke tempat duduknya sendiri. Kembali ke sana, anak-anak juga boleh kembali. Ya, tulis jawabannya saja. Pertama
soal evaluasinya ada? Ayo langsung mulai. Ya, langsung tulis ya. Nanti setelah ini bagi. Ini kelihatan apa nggak tulisannya? Kurang gede ya? Yang kelihatan apa belum? Kurang besar nggak? Tulis jawabannya aja. Nomor 1 sudah, baca sudah. Orang Chris, sini tidak sini. Kamu udah oke, sini mau lihat dulu. Kamu sudah tidak? Kamu sudah tidak? Ya, kamu sudah. Aku bertanya. Nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 2 sudah? Langsung nomor 3 ya. Ya, sudah? Jawabannya cek. Sudah? Sudah? Baik, keterangan itu. Sudah ya? Lanjut nomor 4, nomor 5. Ya. Sampai 5 soal ya. Oh, nomor 3 belum, ulangi nomor 3. Cepetan ya. Ya, langsung. Oke, dah. Nomor 4 ya, nomor 5. Sampai 5 soal. Sudah sampai 5 soal? Kalau sudah, bukunya diestafetkan di meja paling depan. Diestafetkan aja, masukkan ke depannya. Ditumpuk di meja paling depan. Ditutup. Estafetkan aja Ramani. Ramani, kasihkan bentuknya. Biasanya yang tulis. Kasihkan temannya. Kasihkan temannya. Estafet. Sudah? Sudah dikumpulkan semua? Siapa yang belum? Sudah? Sudah belum? Nah, oke, kalau sudah. Sudah ya? Sudah dikumpulkan semuanya ya? Ya, oke. Sekarang coba kita bersama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kamu sudah belajar apa aja? Tentang rantai makanan. Rantai makanan ada apa aja?
hari ini, kegiatan apa yang menurutmu paling menyenangkan? Apa? Iya, saat diskusi menyenangkan ya, karena bisa bekerja sama. Oke, untuk selanjutnya silakan nanti kamu kerjakan PR ya di rumah. Kamu kerjakan LKS IPAS-nya halaman 39. Paham? Paham? Iya, oke. Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Ya, sudah paham. Ya, kalau sudah paham, nanti di rumah dipelajari lagi biar kamu tambah bisa, tambah pinter, dapat ranking 1. Siapa yang dapat ranking 1? Ya, semua dapat ranking 1. Harus berlomba-lomba ya. Paham ya? Pelajari lagi. Kalau sudah, silakan sekarang kalian boleh berkemas. Ya, sudah berkemas-kemasnya. Apa bisa ya. Ya, siapa sekarang yang mau memimpin? Doa pulang. Siapa? Ada ya, boleh lah. Pada duduk sabra. Nanti pulangnya semuanya hati-hati di jalan ya. Jangan lupa. Ya, selamat siang Bu Ragil. Selamat siang Pak Aldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar hari ini Bu Ragil? Alhamdulillah baik. Baik, kemudian ya terima kasih. Kemarin Bu Ragil sudah melakukan pembelajaran ya, Iya. dan sudah merencanakan pembelajaran sebelumnya.
yang dengan kasusnya Bu Ragil mungkin kemarin banyak siswa yang kelihatan sebelumnya itu kurang aktif ya dalam Iya. pembelajaran. Kemudian setelah melakukan pembelajaran yang sudah direncanakan kemarin, bagaimana perasaan anak-anak sekarang? Ya, kalau yang dari saya lihat dan yang kemarin saya tanyakan ke anak-anak bagaimana perasaannya, mereka terlihat senang ya, terlihat senang dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin dan mereka juga sangat terlihat aktif ketika berdiskusi. Oh ya, jadi anak-anak sudah mulai aktif ya, sudah mulai senang dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian ketika anak-anak sudah merasa senang, sudah merasa nyaman, perasaan Bu Ragil sendiri bagaimana? Perasaan saya ya saya jadi lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan pembelajaran agar anak-anak itu lebih semangat dalam pembelajaran. Apalagi kan mereka terlihat bahagia ya, terlihat senang, antusias. Saya juga itu membuat saya senang pada saya diri sendiri juga. Oh ya, baik. Kemudian kemarin sudah Ibu merencanakan pembelajaran sebelumnya. Nah, kemarin Bu Ragil menerapkan semua rencana yang akan Ibu lakukan. Pembelajaran yang dilakukan kemarin apakah sudah sesuai rencana sebelumnya? Ya, yang sudah saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya buat sebelumnya, sesuai dengan modul ujikan ya. Ya, sudah sesuai dengan rencana Ibu yang kemarin Ibu merencanakan tentang kalau nggak salah tentang keaktifan ya anak, kemudian biar anak merasa senang dalam pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan nih, Ibu sudah mengembangkan rencana-rencana yang Ibu rancang. Kira-kira sudah berjalan berapa persen? Kira-kira sudah berjalan 90%. Ya, hampir sempurna ya Bu Ragil. Ya, 90% itu sudah termasuk bagus. Menurut saya ya sangat sudah baik dan sudah sesuai rencana. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, yang menurut Ibu sendiri yang sudah baik, yang sudah baik yang terjadi waktu kemarin Ibu pembelajaran ini seperti apa? Ya. Hal-hal yang sudah baik. Yang sudah baik yang kemarin sudah terjadi, kalau dari saya sendiri itu pembelajaran sudah sesuai dengan sintak yang saya rancang. Ya. Terus yang kedua pembelajaran yang sudah baik itu anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran dengan antusias, dengan aktif sesuai dengan harapan saya. Terus strategi pembelajaran pun sangat berefek kepada anak-anak. Ya, jadi rencana Ibu itu berhasil kepada anak-anak ya. Ya. Kemudian ada tidak sih yang harus diperbaiki dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Mungkin ada suatu perbaikan yang mungkin harus ditingkatkan lagi. Oh iya, kalau dari yang saya lakukan kemarin itu, kemarin kan saya menggunakan strategi pembelajaran problem based learning ya. Nah, itu ada hal yang harus saya tingkatkan itu ketika saya memberikan sebuah masalah itu saya kurang memberikan pemantiknya. Saya belum tidak memunculkan rasa ingin tahunya itu kurang itu. Terus juga medianya mungkin kurang menarik juga, kurang itu. Jadi Ibu perlu kurang maksimal di medianya. Jadi Ibu di sini sudah mengembangkan dengan tadi learning ya. Terus tapi Ibu masih kurang dalam media pembelajarannya. Iya. Jadi Ibu juga mungkin lupa mengajukan pertanyaan pemantik ya, biar rasa ingin tahu anak itu lebih besar. Kemudian dari yang harus diperbaiki tadi, tindak lanjutnya itu seperti apa nanti ke depannya? Tindak lanjutnya yang akan saya lakukan di kemudian hari, yang pertama saya akan meningkatkan media pembelajaran yang lebih interaktif. Yang kedua, saya akan membuat asesmen yang lebih menarik, yaitu dengan mengkaitkan teknologi. Oh ya, baik. Untuk jadi tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dengan hal-hal yang harus diperbaiki tadi, yang pertama Ibu meningkatkan media pembelajaran mungkin agar bisa dikemas dengan lebih menarik kembali, dan kemudian yang kedua
membuat asesmen ya Bu. Ya, Ya, yang membuat asesmen yang bertujuan untuk lebih lebih penguasaan Oh. materi anak. ya tentang penguasaan Peningkatan materi. pendidikan. Ya. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apa yang perlu Ibu kembangkan selain mungkin dari sisi materinya, mungkin apa mungkin yang Ibu mau kembangkan? Oh ya, yang mau saya kembangkan itu ya tadi itu kan dari media ya yang pertama Oh ya. ya, Terus media. terus yang kedua itu nanti saya ingin mengembangkan asesmennya itu dengan mengkaitkan teknologi. Mm-mm. Ya, jadi kan kalau biasanya kan asesmennya menulis biasa ya. Ini kepenginnya ada yang berbeda dari biasanya biar Oh. meningkatkan rasa kompetitif anak gitu. Jadi mungkin nanti menggunakan gadget atau Iya, Chromebook gadget, ya Bu ya, betul. agar bisa lebih berkembang ya. Ya. Kemudian dari tadi yang perlu dikembangkan Ibu, tujuannya apa sih Ibu mengembangkan materi tadi, asesmennya tadi? Oh ya. Tujuannya untuk media sendiri, saya ingin anak-anak itu lebih aktif dalam belajar, kegiatan belajar, lebih memahami materi yang saya sampaikan. Jadi mereka itu bisa lebih belajar dengan keadaan yang menyenangkan. Senang lah ya, Iya. dengan keadaan yang senang. Kemudian ya baik, untuk dari rencana Ibu tadi tujuan pengembangan, kemudian yang menjadi tolak ukur keberhasilan rencana Ibu apa? Ya, yang menjadi tolak ukurnya yaitu ketika media yang saya rencanakan itu sudah saya perbaiki, sudah ada media yang lebih baik dari kemarin kayak gitu. Ya. Terus hasil belajar pun bisa lebih meningkat dari Jadi, pertemuan sebelumnya. hasil nilai anak itu lebih meningkat ya. Ya. Kemudian dari beberapa ukuran keberhasilan tadi, kemudian pengembangan yang akan Ibu lakukan, dari sisi lain mungkin Ibu membutuhkan dukungan ya. Dan menurut Ibu sendiri siapa sih yang dibutuhkan Ibu untuk mendukung pengembangan yang akan Ibu lakukan? Dukungan yang saya perlukan itu yang pertama kan dari lingkungan kerja ya, seperti teman-teman, Kepala sekolah. ya kepala sekolah, teman-teman guru, ya terus juga dari wali murid dan semangat dari anak-anak juga. Iya, jadi dukungan moral dari kepala sekolah, guru, wali murid itu juga sangat diperlukan ya. Iya. Ya, baik. Kemudian untuk kapan nih Ibu akan melakukan apa lagi pengembangan yang tadi Ibu sudah rencanakan? Oh ya. Kira-kira kapan? Kira-kira saya Dalam bulan-bulan ini kan udah bulan November, ya, tidak lakukannya pengembangannya secepat mungkin. Ini kan bulan baru November awal ya, yang mungkin pertengahan udah mulai saya kembangkan kayak Oh ya, gitu. berarti pertengahan November itu sudah Kembangkan. dilakukan ya. Jadi nanti setelah melakukan kegiatan pengembangan yang Ibu rencanakan nanti di bulan November, ya mungkin kapan-kapan lagi kita akan berbicara ya Bu tentang hasil yang sudah akan Ibu capai, bagaimana perkembangan anak, mungkin nanti Ibu bisa ceritakan kepada kami gitu. Ya, mungkin ada yang tambahan dari Ibu Ragil? Saya rasa tadi sudah cukup. Banyak hal yang sudah disampaikan sama Pak Aldi. Saya ucapkan banyak terima kasih karena selama ini sudah membantu saya dari kemarin yang saya ceritakan permasalahan-permasalahan yang saya alami dan saya sudah menemukan apa yang harus saya lakukan, solusi apa yang harus saya berikan, harus saya lakukan untuk anak-anak agar permasalahan yang saya hadapi itu bisa teratasi. Ya, sama-sama Bu Ragil, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbicara dan semoga saya doakan kedepannya anak-anak lebih bisa bersemangat lagi mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, terima kasih Bu Ragil.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.